Halo semuanya, selamat datang. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang konsep kepemimpinan hamba dalam pelayanan Kristiani. Apa artinya menjadi hamba? Mengapa kita melayani? Dan bagaimana kita bisa dipakai Tuhan secara efektif? Yuk, mari kita simak bersama. Apa itu kepemimpinan hamba? Kepemimpinan hamba bukanlah tentang kekuasaan atau status. Sebaliknya, ini tentang kerendahan hati dan ketundukan kepada kehendak Tuhan. Seorang pelayan yang dipakai Tuhan harus memiliki 4 kualitas utama: berdoa, beriman, mengandalkan firman, dan dipenuhi Roh Kudus. Ketika kita berdoa, kita membangun hubungan dengan Tuhan. Iman kita memungkinkan kita menghadapi segala tantangan dalam pelayanan, meskipun tampak mustahil. Dan tentu saja kita harus selalu mengandalkan firman Tuhan yang menjadi pedoman hidup kita. Menghindari kepahitan dan kebencian. Namun dalam perjalanan pelayanan, kita juga harus hati-hati terhadap kepahitan dan kebencian. Kita belajar dari kisah Kain yang terjerumus dalam kemarahan, iri hati, dan kebencian. Sifat-sifat ini bisa menghalangi kita dari kasih Allah dan membuat pelayanan kita tidak efektif. Sebaliknya, kita harus menjaga hati kita tetap murni, penuh kasih, dan bebas dari kebencian agar bisa melayani dengan tulus. Teladan Yesus dalam kepemimpinan Yesus adalah teladan utama dalam kepemimpinan hamba. Dalam Filipi 2, kita melihat bagaimana Yesus, meskipun adalah Tuhan, memilih untuk menjadi pelayan. Ia mengosongkan dirinya, datang dalam bentuk manusia, dan taat sampai mati di kayu salib. Melalui teladannya, Yesus mengajarkan kita untuk menjadi rendah hati, tidak mencari status atau kekuasaan, dan selalu memberi contoh melalui tindakan. Yesus mengingatkan kita bahwa yang terbesar adalah mereka yang melayani, bukan yang memerintah. Yesus sebagai hamba yang menderita, Yesus juga dikenal sebagai hamba yang menderita. Sebagaimana dikatakan dalam Yesaya 10:3, ia datang dalam kerendahan hati, dan meskipun dia adalah Mesias yang diurapi, ia harus mengalami penderitaan dan penolakan. Tetapi melalui penderitaannya, dia membawa keselamatan bagi umat manusia. Ini mengajarkan kita bahwa pelayanan yang benar tidak selalu mudah, tetapi itu adalah bagian dari panggilan kita untuk mengikuti jejaknya. Anjuran kedewasaan rohani. Sebagai pelayan Tuhan, kita juga harus dewasa secara rohani. Dalam Amsal 27:6, kita diajarkan bahwa seorang teman yang menyakiti kita karena kejujurannya adalah teman sejati. Begitu juga dengan Tuhan yang kadang-kadang membiarkan kita menghadapi kritik untuk pertumbuhan kita. Di Galatia 5:16, kita dipanggil untuk hidup menurut roh, bukan daging. Kehidupan rohani yang dewasa adalah tentang belajar untuk tunduk pada Tuhan dan membiarkannya memimpin kita, melengkapi dan melindungi dalam tubuh Kristus. Di dalam tubuh Kristus, kita dipanggil untuk melengkapi dan melindungi satu sama lain. Dalam Efesus 4:6, Paulus mengingatkan kita tentang pentingnya keselarasan antara Kristus sebagai kepala dan kita sebagai tubuhnya. Ketika kita hidup dalam keselarasan dengan Kristus, pelayanan kita menjadi efektif. Tetapi ketika ada pemisahan, pelayanan kita akan menjadi tidak berdaya dan tidak efektif. Sukacita sejati dalam pelayanan. Terakhir, kita harus mengingat bahwa sukacita sejati dalam pelayanan berasal dari hubungan kita dengan Kristus. Paulus mengajarkan kita bahwa sukacita bukan berdasarkan keadaan, tetapi karena kita mengenal Kristus dan apa yang telah Dia lakukan bagi kita. Melayani dengan sukacita berarti kita berfokus pada apa yang telah Kristus kerjakan dalam hidup kita dan dalam hidup orang lain melalui pelayanan kita. Semoga video ini menginspirasi Anda untuk terus melayani dengan hati yang rendah hati, penuh kasih, dan didorong oleh iman kepada Tuhan. Ingatlah
Pelayanan kita yang sejati adalah ketika kita melayani dengan hati yang seperti Kristus, sebagai hamba yang setia. Terima kasih telah menonton dan Tuhan memberkati.